Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Gustiwibowo dengan NIM 3 di terakhir 032. Saya dari kelas Praktikum BTRO 2024. Di sini ingin menjelaskan untuk Advanced RTOS dengan optimalisasi multi-core dan multitasking. Oke, pendahuluan apa itu FreeRTOS ya, dengan Advanced. Nah, ini merupakan tambahan lanjut dari penggunaan FreeRTOS yang berfokus pada optimalisasi performa dan penggunaan sistem yang lebih kompleks. Pada level ini, pengembangan tidak hanya menjalankan tugas paralel, tapi juga merancang strategi alokasi memori yang aman, terletak antar task yang efisien, memanfaatkan multi-core step benar kendala untuk aplikasi skala industri. Terus untuk fokus pengembangannya ini untuk manajemen memori efisiensi, komunikasi tas kompleks, fitur real time tingkat lanjut. Terus peran penghubungnya mengelola efisiensi CPU, multi-core, proses, memori, dan keandalan sistem. Lalu setelah itu untuk tujuan utama atau implementasinya yaitu dirumuskan untuk memastikan aplikasi real time dapat berjalan andal dan efisien dalam lingkungan industri, mengoptimalisasi penggunaan CPU untuk output dan responsibilitas, mengurangi data latensi sama sistem tugas kritis diprioritaskan tepat waktu, mengelola memori secara efisien untuk mencegah kegagalan sistem. Setelah itu mendukung aplikasi multitasking juga. Nah, terus untuk pentingnya manajemen memori. Nah, ini untuk mencegah yang pertama kebocoran memori. Terus setelah itu ada stack overflow pada tas yang membutuhkan lebih banyak ruang. Terus crash system. Ini juga dapat mengganggu dari operasi real time dari penggunaan memorinya. Terus setelah itu ada static allocation sama dynamic allocation, di mana di sini memori dialokasikan pada saat kompatibilitas keuntungan utama lebih aman, konsumsi memori lebih terprediksi secara real time, dan sangat cocok untuk sistem kritis menuntut determinisme, mengurangi resiko fragmentasi dan kebutuhan manajemen runtime yang kompleks. Sedangkan dynamic allocation itu secara saat runtime keuntungan ini lebih fleksibel, jadi seperti itu, dan kebutuhannya lebih secara dinamis. Next, ada materi untuk tes notification, komunikasi ringan antar tes. Nah, jadi ini untuk digunakan antar tes yang lebih ringan dibanding kue dan semapur. Penggunaan utamanya untuk mengirim sinyal sederhana, antar tes untuk sinkronisasi, menerima event dari ESR, intertas langsung ke tes terkait. Keunggulan teksnya mengurangi overhead memori karena langsung terhubung. Setelah itu untuk software timernya mengurangi ketergantungan dari hardware-nya. Jadi pengiriman data dapat berkala setiap 5 detik untuk telemetri dan heartbeat. Untuk monitoring rutin, contoh bisa setiap 1 detik untuk sampling periodik. Terus setelah itu ada monitoring dan debugging system. Pada advanced system, pemantauan parameter digunakan untuk meliputi pemakaian CPU, heap usage, dan stack usage untuk mendeteksi kebocoran. Terus ada stack runtime dan latensi sistem. Saya itu ada praktik rekomendasi yang untuk diimplementasikan itu bisa kita desain memorinya, kita pilih alokasi memori yang sekiranya akan digunakan, terus komunikasi antar tasknya kita gunakan komunikasi yang benar lah, maksudnya kita pilih secara benar. Terus habis itu penjadwalan dan timernya, prioritas callbacknya, timer menggunakan jitter, pengalaman dan konteks callback. Oke, kesimpulannya untuk ETS itu kuncinya adalah pemilihan alokasi memori yang tepat. Terus habis itu pemanfaatan test notification dan mekanisme komunikasi yang efisien. Terus penerapan software timernya, terus monitoringnya bagaimana. Oke, kurang lebihnya mohon maaf untuk penjelasan materinya. Kita lanjut ke penjelasan praktikumnya. Baik, ini untuk programnya. Di sini untuk masternya menggunakan SP dan STM32. Untuk projectnya di sini kita menggunakan program void setup, ada void kirim SPI-nya, terus tasknya, ada CPP-nya di sini, ada jumlah bit masuknya, bit counter. Nah, ini untuk programnya. Kita lanjut ke yang lain, yaitu untuk video Oke, ini alatnya. adalah percobaan terakhir. Nah, ini percobaannya. Jadi menggunakan dua sensor, yaitu sensor temperatur suhu DHT22, LED, SP. Nah, ini pembacaannya.
untuk temperaturnya, terus ada statusnya, temperatur, potensionya berapa, ADC-nya, pembacaannya. Jadi ini ada beberapa tas. Ada di statusnya, nyala dan mati di sini. Oke, itu untuk penjelasan praktikumnya. Ini pembacaan di serial monitornya. Tampilan dari sel. Jadi pembacaannya itu berdasarkan yang ada. Jadi di sini ada potensio, ADC-nya berapa, MQ ADC-nya berapa, terus habis itu suhu, kelembapan, PWM, LED-nya itu berapa. Di sini ada terbaca 54/255 21%, terus data SPA-nya itu terdefinisi bahwa sudah dikirim ke STM32. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf untuk penjelasan praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.